Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1127 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Dalam versi lengkap chapter 1127 ini memperlihatkan banyak hal menarik dan informasi tak terduga yang akan kita ketahui. Di antaranya adalah rahasia misterius tentang Elbaf yang disembunyikan oleh Eiichiro Oda, lalu hutan Elbaf yang menghasilkan banyak sekali buah iblis, kemudian para dewa yang menjadi rekan dan musuh Nika pada masa lalu, dan juga pohon Yggdrasil yang menjadi tempat tinggal Loki, dan Loki juga memiliki kekuatan buah iblis dewa. Chapter kali ini berjudul Petualangan di Pulau Misterius. Ini cukup aneh karena kita semua tahu bahwa arc selanjutnya adalah arc Elbaf. Tapi Oda masih menyembunyikan hal itu dari kita semua dengan menyebut pulau selanjutnya adalah Pulau Misterius. Tidak langsung to the point bahwa itu adalah Pulau Elbaf. Jadi sepertinya memang arc Elbaf ini akan terbagi menjadi beberapa bagian sebab Pulau Elbaf memang sangat luas. Jadi diibaratkan Pulau Elbaf adalah gabungan dari beberapa pulau yang menjadi kesatuan, yaitu menjadi Pulau Elbaf yang sangat luas. Di sekitar lautan Elbaf juga ada Pulau Warland dan dari namanya saja sudah memakai kata war yang artinya adalah perang. Jadi jelas bahwa wilayah Elbaf ini identik dengan peperangan. Meskipun pihak luar seperti pemerintah dunia ataupun bajak laut random tidak berani merusuh di pulau ini, tapi justru kerusuhan itu terjadi akibat konflik internal antara para raksasa yang ada di Elbaf. Cerita pun dimulai dengan memperlihatkan suatu desa yang ada di Pulau Elbaf. Para raksasa yang ada di sana berbicara tentang suatu kebakaran yang terjadi secara tiba-tiba. Mereka harus pergi untuk memadamkan api itu agar tidak merusak pohon Yggdrasil. Yggdrasil diambil dari nama sebuah pohon besar dan sakral dalam mitologi Nordik, karena memang kerajaan Elbaf mengambil referensi dari mitologi tersebut. Dalam mitologi Nordik, pohon Yggdrasil menopang kehidupan dari 9 dunia, mulai dari Asgard sebagai bagian tertinggi yang dikenal sebagai tempat tinggal para dewa, hingga Helheim, dunia bawah tanah yang paling suram di mana sebagian jiwa pergi. Para raksasa pun kaget karena ada banyak lebah besar yang jatuh dari langit, seolah mereka telah diserang oleh sesuatu. Salah seorang raksasa menceritakan tentang apa yang baru saja terjadi di dalam hutan Elbaf. Menurut orang-orang di hutan, suara gemuruh yang mereka dengar tadi adalah suara kelinci Irgad yang jatuh ke tanah. Sangat jarang sekali ada orang yang bisa menjatuhkan hewan-hewan itu karena tubuh mereka memang sangat besar. Nanti akan diketahui bahwa yang menjatuhkan hewan-hewan raksasa itu adalah Luffy, Zoro, dan Sanji. Luffy bahkan memanggang dan memakan daging monster kelinci Irgad itu dan berkata bahwa kelinci itu terasa sangat enak. Beralih ke lokasi lain, diperlihatkan suatu tempat yang bernama Big Stain Castle. Tempat itu merupakan sebuah kastil yang terbuat dari kepingan-kepingan Lego. Nami yang terbangun di kastil tersebut dari kejauhan bisa sedikit melihat pohon raksasa yang disebut sebagai Yggdrasil, pohon legendaris yang dibahas di awal tadi. Baru saja terbangun dari pingsannya, Nami langsung diserang oleh lebah raksasa. Itu adalah lebah yang sama yang tadi dibahas oleh para raksasa yang ada di desa Elbaf. Untung saja Nami memiliki Zeus, salah satu homies terkuat milik Big Mom. Nami pun menggunakan Zeus untuk melawan lebah raksasa itu, sehingga Nami pun kini berhasil menyelamatkan diri dari monster itu. Meskipun Zeus adalah homies yang kuat, tapi dia masih memiliki sifat cengeng dan penakut. Dia pun bertanya kepada Nami di mana mereka saat ini, dan Nami pun menangis sambil menjawab bahwa dia juga tidak tahu. Nami pun menangis sambil memanggil teman-teman yang lain untuk meminta pertolongan karena dia sedang sangat ketakutan. Tiba-tiba Nami mendengar suara Usopp yang memanggil dan saat Nami berlari, dia malah terjatuh. Nami mencoba berdiri lagi tapi dia malah bertemu dengan monster landak. Dengan sekuatan naga sambil kaget, Nami lari menjauh dari landak tersebut. Kemudian dia melihat Usopp sedang diserang oleh kucing besar. Karena Nami dan Usopp masih takut, akhirnya mereka berdua pun langsung kabur melarikan diri. Tak lama setelah itu, mereka berdua
memutuskan untuk melawan para makhluk raksasa itu karena lama-lama lelah juga jika harus lari terus-menerus. Nami memakai Zeus untuk melancarkan serangan petir, tapi yang tumbang hanya landak saja. Sedangkan kucing raksasa malah semakin marah. Mereka pun melarikan diri lagi. Sambil melakukan itu, Nami bertanya kepada Usopp apa yang Usopp tahu tentang tempat mereka berada sekarang. Tapi Usopp tidak tahu apa-apa karena sama seperti Nami, hal terakhir yang dia ingat adalah mereka mabuk di kapal bajak laut Giant Warrior. Kemudian secara tiba-tiba mereka terbangun di tempat misterius itu. Nami pun ingat dengan minuman beralkohol yang bernama Green Fairy, yang jika diminum terlalu banyak dapat menyebabkan halusinasi. Mereka pun terpikir bahwa makhluk-makhluk besar itu sepertinya adalah halusinasi karena efek dari Green Fairy, tapi ternyata dugaan mereka itu salah. Kucing itu adalah makhluk nyata dan melancarkan serangan yang membuat Usopp terlempar. Tapi kucing itu bersama dengan Nami juga ikut terjatuh bersama dengan Usopp. Setelah jatuh ke bawah, tiba-tiba kucing itu berubah menjadi singa. Dalam wujud singa, dia melancarkan serangan lagi kepada mereka berdua dan Nami mencoba menggunakan tubuh Usopp sebagai tame. Untung saja ada 3 orang yang datang pada saat yang tepat. Mereka adalah Luffy, Zoro, dan Sanji. Sanji yang marah langsung mengaktifkan Ifrit Jumbo Ipao Strike. Luffy juga memasuki mode Gear 4 Gomu Gomu no Elephant Whip dan Zoro menggunakan jurus Santoryu Kokujo do Tatsumaki. Dengan serangan gabungan itu, sang singa raksasa tersebut seketika langsung tumbang dan wujudnya kembali berubah menjadi kucing seperti semula. Dilihat dari wujud kucing itu ketika sedang tumbang, jelas bahwa itu merupakan kucing raksasa biasa yang memakan buah iblis. Dia memakan buah iblis Zuan Singa tipe tertentu, sehingga ketika marah, kucing itu bisa berubah menjadi singa raksasa. Di hutan yang ada di Elbaf itu, banyak sekali buah iblis yang tergeletak sembarangan, sehingga seekor kucing pun bisa secara tidak sengaja memakan buah iblis yang tergeletak di tanah. Jadi, jelas bahwa buah iblis bukan hal istimewa di Pulau Elbaf, karena cukup mudah menemukannya di dalam hutan Elbaf. Hanya saja sulit untuk menentukan buah iblis itu jenis apa, karena jika salah makan, ditakutkan malah mendapat buah iblis yang tidak berguna. Itulah sebabnya jarang raksasa Elbaf yang mengonsumsi buah iblis, karena mereka masih ragu akan konsekuensinya. Lagi pula, kekuatan ras Elbaf sudah sangat kuat, sehingga tanpa buah iblis pun mereka sudah percaya diri dengan kekuatan mereka. Namun, tentu ada beberapa raksasa juga yang mau mengambil resiko dan dengan yakin memakan buah iblis yang ada di hutan itu. Sepertinya Pangeran Loki adalah termasuk raksasa yang memakan buah iblis, dan dia juga beruntung karena mendapatkan kekuatan buah iblis yang bagus. Dari banyaknya buah iblis yang ada di hutan Elbaf, tentu tidak semuanya jelek. Pasti ada satu atau beberapa buah iblis kuat yang ada di sana, karena Elbaf ini identik dengan mitologi Nordik, maka identik juga dengan kisah para dewa. Salah satu dewa Elbaf yang sudah kita ketahui adalah Dewa Matahari Nika, karena memang legenda itu berasal dari Elbaf. Selain Dewa Nika, ada beberapa dewa lain juga yang ada di dalam sejarah Elbaf, karena pohon Yggdrasil menopang 9 dunia. Jadi pasti tidak hanya ada satu dewa dalam sejarah One Piece. Di Arc Skypiea pernah disebutkan bahwa ada 4 dewa yang sudah diketahui, yaitu Dewa Matahari, Dewa Hutan, Dewa Hujan, dan Dewa Bumi. Namun 4 dewa itu hanya kepercayaan para penduduk Skypiea saja, padahal sebenarnya ada 9 dewa yang diketahui dalam sejarah Elbaf. Nika merupakan salah satu dewa yang paling kuat dalam sejarah, namun ada dewa-dewa lain juga yang tidak kalah kuat. Para dewa itu juga tidak semuanya di pihak Nika, tapi ada juga dewa-dewa yang menjadi para musuh Nika. Sangat menarik untuk mengetahui siapa saja sosok dewa yang berada di pihak Nika, dan siapa saja para dewa yang menjadi musuh Nika. Pertempuran itu terjadi jauh sebelum era Joy Boy, jadi ternyata sejarah dunia One Piece sudah dimulai jauh lebih lama dari yang kita tahu. Kembali ke cerita Luffy dan kawan-kawan, Sanji berkata bahwa dia sangat mengkhawatirkan keadaan Nami. Nami pun mengaku bahwa dia sangat ketakutan, lalu dia bilang bahwa Usopp telah mati. Mendengar itu membuat Usopp langsung merespon dengan bilang bahwa dia masih hidup, tapi dia juga marah kepada Nami karena tadi mencoba menjadikan tubuhnya sebagai tameng untuk menahan monster. Pada bagian akhir chapter, mereka berlima pun sudah siap untuk berpetualang di pulau misterius itu. Di kejauhan, kembali terlihat pohon besar yang merupakan pohon Yggdrasil. Itu menandakan bahwa puncak dari Arc Elbaf ini berlokasi di pohon legendaris itu. Berhubung Yggdrasil dalam mitologi Nordik adalah tempat tinggal para dewa, maka yang tinggal di pohon Yggdrasil di Elbaf ini juga pasti orang-orang penting. Entah itu keluarga bangsawan Elbaf atau para petarung Elbaf yang sangat kuat. Dan mereka juga memiliki kekuatan buah iblis dewa yang admin sebutkan tadi.
Tentu Loki adalah salah satunya karena dia adalah pangeran dan merupakan keturunan kerajaan. Dia juga pasti orang yang berani mengambil resiko dengan memakan salah satu buah iblis, dan beruntungnya dia mendapatkan salah satu buah iblis berkekuatan dewa. Dengan kekuatan alami Elbaf yang kuat ditambah dengan buah iblisnya juga sangat kuat, maka Loki ini berpotensi menjadi musuh yang sangat tangguh yang harus dihadapi oleh Luffy. Nah, berhubung para raksasa di awal tadi berkata bahwa pohon Yggdrasil mengalami kebakaran, maka pasti itu adalah ulah dari seorang pemberontak. Konflik internal Elbaf ini terjadi antara pihak kerajaan Elbaf melawan pihak rakyat biasa Elbaf, dan tentu akan melibatkan kelompok bajak laut topi jerami juga. Seperti yang tadi admin bahas di awal, terungkap bahwa lebah raksasa yang tadi berjatuhan dan kelinci Irgad yang tadi tumbang ternyata dikalahkan oleh Luffy, Zoro, dan Sanji. Mereka bahkan memanggang daging kelinci Irgad itu, dan Luffy bilang bahwa daging itu terasa sangat enak. Luffy tahu masih ada lagi hewan-hewan yang lebih besar di sekitar sana, sehingga dia ingin menghajar mereka yang memiliki rasa enak ketika dimakan. Jadi, seperti biasa, awal petualangan Luffy di pulau ini adalah untuk mencari hewan-hewan besar yang enak untuk dimakan, tapi nanti akan berujung pada terlibatnya mereka dalam konflik di Pulau Elba. Zoro pun berkata bahwa sebelum itu mereka harus mencari lautan dan kapal terlebih dahulu, sebab mereka belum tahu apa yang terjadi kepada para kru lain. Bagaimanapun juga, mereka harus berkumpul kembali secara lengkap sebelum melanjutkan petualangan. Selain itu, Sanji juga berkata bahwa lebah yang sarangnya tadi dihancurkan oleh Luffy adalah sumber nutrisi yang sangat bagus, sehingga itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menambah tenaga dan daya tahan tubuh mereka. Melihat hal-hal bagus dan bermanfaat yang ada di Elbaf ini, semakin jelas bahwa petualangan di Pulau Elbaf akan membuat bajak laut topi jerami menjadi semakin kuat. Mendengar percakapan mereka membuat Nami kaget dan salut, karena bisa-bisanya Luffy, Zoro, dan Sanji langsung terbiasa dengan semua hal aneh ini. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1127. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.